Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat IP yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas mata kuliah statistika sesi yang kelima, di mana pada sesi yang kelima ini kita akan membahas tentang central tendency. Ya, di mana di sini didefinisikan beberapa hal yang menyangkut central tendency, yaitu mean, ya, rata-rata, median, juga bisa diterjemahkan, bisa diartikan sebagai rata-rata, dan mode. Mode juga bisa diartikan sebagai rata-rata. Ya. Jadi kita akan membahas di sini mean, median, dan mode itu bagaimana kalau ia dipandang sebagai central tendency. Artinya bagaimana bentuk distribusi datanya dan bagaimana dari distribusi data itu, bagaimana kita memandang, melihat yang manakah dari data-data itu yang kita pandang sebagai measure of central tendency, ukuran daripada pusat data. Ya. Jadi kira-kira apakah itu berlaku atau uh, selalu benar untuk seluruh jenis data yang kita peroleh, kita bisa memandang dengan mudah di mana central tendensinya atau seperti apa. Ya, jadi kita akan bahas di sini mean, median, dan mode. Ya. Kita akan masuk ke ke pembahasan pertama, yaitu median. Ya, median eh, kita artikan kita akan mulai dari pembahasan tentang mean. Ya, mean, kata yang sering dan banyak digunakan kalau kita berhubungan dengan yang disebut rata-rata. Ya. Jadi umumnya kalau kita bilang atau kita mengatakan bahwa rata-rata sebuah data, umumnya kita menafsirkan itu adalah mean. Ya, tetapi di dalam kajian statistika ternyata tidak semua itu adalah mean, ada juga disebut dengan median, dan ada juga yang disebut sebagai mode. Ya, kita akan bedakan di sini. Yang manakah yang disebut dengan mean, yang manakah yang disebut dengan median, dan yang manakah yang disebut sebagai mode. Ya, jadi kita akan mulai, kita awali pembahasan dengan yang disebut sebagai mean. Ya, salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat data pengamatan atau central tendency. Setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai
yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data, himpunan pengamatan dikenal sebagai measure of central tendency, ukuran daripada pusat tendensi pusat. Jadi kita sebut saja sebagai central tendensi. Di mana di situ kita bisa melihatnya, ya, artinya bahwa kalau kita mempunyai sejumlah pengamatan untuk sejumlah data-data yang kita himpun, yang kita ukur, yang kita kumpulkan, ya, lalu kita akan untuk mencari sentral tendensinya, apakah itu tepat yang kita gunakan adalah mean, apakah itu tepat yang kita gunakan adalah median, ataukah yang paling tepat yang kita gunakan adalah mode. Ya, maka kita akan lihat di sini dari distribusi data-data yang kita peroleh, maka kita bisa menyimpulkan atau bisa menetapkan bahwa kita akan tepat menggunakan mean, kita akan tepat menggunakan median, ataupun kita akan tepat menggunakan mode. Ya. Apa itu mean? Mean itu adalah rata-rata hitung atau arithmetic mean, atau disebut dengan istilah mean saja, yaitu merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral atau pusat. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ini yang sering kita temukan, sering kita gunakan di laboratorium atau bentuk-bentuk pengamatan, terutama pengamatan yang sifatnya teknikal atau ilmuwan. Ya. Bentuk formulanya itu bisa kita akan menghitung rata-rata dari nilai sampel. Jadi kalau dikatakan jumlah data sangat banyak, maka kita memilih sejumlah data untuk dijadikan sampel, maka formula yang kita gunakan adalah X rata-rata, ya, disimbolkan dengan X garis di atas, itu adalah sigma dari I sama dengan 1 ke N, XI dibagi dengan N, ya, di mana N itu adalah jumlah sampel data. Ya. Itu kalau yang kita gunakan adalah sampel. Kemudian kalau yang kita gunakan adalah populasi, maka formulanya adalah mu sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya sampai Xn, ya, dibagi dengan N, ini N besar, bukan N kecil, salah tulis, ini adalah N besar. Atau kita tulis mu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N besar. Karena N besar itu menyatakan jumlah data populasi seluruhnya, ya kan? Kalau sampel hanya yang diambil saja, yang dipilih, tapi populasi adalah seluruhnya. Maka N itu adalah N besar itu adalah banyaknya sampel, di banyaknya data populasi. Ya, jadi XI dibagi dengan N besar. Jadi N besar, ini jangan salah, ya, N besar. Oke. Contoh, misalnya ada data, kita ambil data dari gaji staf sebuah perusahaan, 10 orang, ya, 10 orang staf perusahaan, kita
ambil data gajinya. Yang pertama adalah 15.000 dolar, ada yang 18.000 dolar, ada yang 16.000 dolar, ada yang 14.000 dolar. Yang kelima ada yang 15.000 dolar, ada 2 orang. Kemudian ada 12.000 dolar, ada 17.000 dolar, ada 90.000 dolar, dan ada 95 dolar. Setelah gaji karyawan sebuah perusahaan, sehingga kita bisa hitung rata-ratanya. Ya. Kita bisa hitung rata-ratanya, di mana X rata-rata sama dengan 15.000. Jadi ada 3, 15, 18 tambah 18.000 tambah 16.000 tambah 14.000 tambah 15.000 tambah 15.000 tambah 120.000 tambah 170.000, 17.000 tambah 90.000 tambah 95.000 dibagi 10 diperoleh 30.700. 30.700 itu adalah gaji rata-rata dari karyawan perusahaan tersebut. Ya. Yang kedua adalah median. Ya. Median itu apa? Median itu adalah skor tengah untuk sekumpulan data yang disusun menurut urutan besarnya. Jadi median itu tidak bisa langsung ditentukan ketika kita mendapatkan tumpukan data-data, sejumlah data-data yang kita kumpulkan, yang kita ukur. Kita tidak bisa langsung bisa tentukan mediannya, tetapi harus melewati langkah-langkah apa itu namanya, sorting. Ya, jadi kita harus sorting dulu. Jadi langkah-langkah untuk mendapatkannya, pertama adalah kita urutkan data dari kecil ke besar. Kemudian tentukan data yang secara urutan berada paling tengah. Jadi data median itu adalah data, ya, data yang berada di paling tengah ketika data-data itu sudah diurutkan. Jadi maka untuk sejumlah data yang kita sudah kumpulkan, kita harus urutkan dulu. Ya, kita harus urutkan dulu, baru kita bisa menentukan median daripada data tersebut. Contoh di sini, misalnya diperoleh sejumlah nilai, ya, sejumlah nilai mata kuliah statistika misalnya, diambil sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi diambil 11 dari 11 mahasiswa, diambil data nilai mata kuliah statistik, diperoleh seperti ini urutannya. Jadi dari sini, dari data ini kita tidak bisa menentukan media karena data susunannya tidak teratur. Lalu kemudian data ini diurutkan dari kecil sampai dengan yang terbesar. Maka kita dapatilah yang kedua, ya, yang ini kita sudah urutkan. Lalu kita hitung yang paling tengah. Yang paling tengah artinya jumlah sisi kirinya itu persis sama dengan jumlah sisi kanan. Ya, maka yang paling tengah di sini adalah 56. Maka median daripada nilai statistik ini adalah 56. Itu kalau datanya ganjil. Jadi kalau datanya ganjil, maka mediannya pas yang paling tengah itu ada 1. Tetapi ketika datanya genap,
Ya, ketika datanya genap seperti yang berikut ini di bawahnya, misalnya urutan dapat data seperti ini, jumlah datanya itu ada 10, artinya genap. Maka untuk menentukan mediannya kita urutkan dulu, kemudian didapatkanlah urutannya seperti ini, kita tentukan nilai tengah. Maka nilai tengah itu praktis ada 2, karena kita harus mengambil jumlah yang di kirinya sama dengan jumlah yang di kanan. Maka dia ada 2 nilai yang berada di tengah-tengah. Maka median daripada data ini adalah nilai pertama ditambah nilai kedua dibagi 2. Jadi 55 ditambah 56 dibagi 2 itu sama dengan 55,7. Jadi itulah median. Ya, seperti itulah median. Bagaimana dengan mode? Ya, jadi kalau median adalah data yang posisional urutannya berada paling tengah, sedangkan mode itu adalah data yang paling sering muncul, yang frekuensinya paling banyak. Itu disebut dengan mode. Jadi mode adalah skor angka paling sering muncul dalam kumpulan data. Mode mewakili batang tertinggi dalam diagram batang atau histogram. Jadi sangat mudah dibaca kalau itu sudah disajikan dalam bentuk diagram batang atau yang disebut dengan histogram. Kenapa? Begitu kita lihat data yang paling menjulang, ya, paling menonjol tingginya, maka itulah mode. Ya, itulah mode. Oleh karena itu, mode dianggap sebagai opsi paling populer. Tetapi, apakah dari min, dari median, dan dari mode benar-benar bisa menggambarkan sentral tendensi secara benar atau tidak? Ukuran benar tidaknya tentu saja sangat relatif, ya. Relatif, tetapi kebijakannya adalah kebijakan pada pemilihan kita. Apakah kita akan memilih dengan mode? Apakah kita akan memilih dengan median? Ataukah kita memilih dengan min, sehingga kita mendapatkan sentral tendensi yang paling tepat, yang paling menggambarkan distribusi kita. Ya, kita lihat ilustrasi, ya, misalnya seperti ini. Ya, jadi kita lihat bahwa pada saat data-data itu sudah disajikan dalam bentuk histogram atau diagram batang, maka kita langsung bisa membaca berapakah mode, yaitu batang paling tinggi. Ya, batang paling tinggi adalah mode. Seperti ini juga batang paling tinggi kelihatan sekali, maka modenya bisa ditentukan langsung ketika dia disajikan dalam bentuk diagram batang. Ya, persoalannya adalah bahwa dalam distribusi data itu boleh jadi jumlah data yang paling menjulang itu bisa lebih dari satu. Ya, misalnya ini. Jadi kita lihat lebih dari satu. Batang menjulang yang sama, ya, ada 2, ada di nilai 20 sekian, dan ada nilai di antara 30 dan 40, yaitu 28 atau berapa, ya. Artinya bahwa kita sudah akan mengalami problem ketika kita memilih node. Kalau kita memilih mode, ya, maka problem-problem semacam ini akan mempersulit di mana sentral tendensi.
apakah di 20 sekian ataukah di 28? Ya, itu problem yang akan dihadapi ketika kita menggunakan media. Yang kedua bahwa kita sudah bisa mengetahui langsung ketika disajikan dalam bentuk histogram batang yang paling menjulang kita tahu. Persoalannya bahwa batang menjulang itu berada di luar konsentrasi data. Ya. Bahwa data yang ada di sini seakan-akan bentuknya normal, yang berarti bahwa pilihan yang paling tepat ada di daerah ini, tetapi ternyata dia ada di luar. Itu adalah problem kedua atau problem lain yang ditemukan ketika kita memilih yang jenis ya, jenis ini. Kemudian untuk min dan media, ya, problemnya ada di mana? Kalau kita punya data, ya, kalau kita punya data yang bentuknya berbentuk distribusi normal, ya, bentuknya distribusi normal, maka median itu akan sama dengan min, akan sama dengan media. Bahwa batang tertinggi, batang yang paling menjulang akan muncul di tengah-tengah kalau dia normal, distribusinya adalah normal. Problemnya adalah bagaimana kalau distribusi itu tidak normal, ya, miring. Bagaimana kalau distribusinya miring, ya? Maka kalau distribusinya miring, ya maka kita tentu modenya di sini, ya, modenya di sini yang paling menjulang, mediannya di sini, kemudian minnya di sini. Yang mana yang benar? Apakah yang dihitung dengan min, apakah yang ditentukan dengan median, atau yang ditentukan dengan mode dengan batang paling tinggi? Maka keputusannya tetap ada pada kebijakan kita mempertimbangkan kira-kira yang manakah yang tepat kita tetapkan sebagai sentral tendensi, apakah min, apakah median, apakah mode, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang kita sudah lakukan, ya, pertimbangan ilmiah yang kita lakukan. Itulah problem-problem yang akan dihadapi ketika berbicara tentang central tendency. Ya. Maka di sini ada sedikit panduan atau boleh dikatakan ya semacam klasifikasi untuk central tendensi terbaik. Ya, central tendensi yang paling baik untuk jenis data, ya, untuk jenis data misalnya jenis data nominal, maka yang terbaik adalah mode, ya. Jenis data ordinal yang terbaik adalah median. Jenis data interval maupun rasio dengan tidak miring, scale, not scale, itu min, ya. Jadi tidak miring berarti normal, ya. Jadi kalau tidak miring artinya normal atau ya dekat-dekat normal. Tetapi untuk interval atau rasio yang miring distribusinya scale, maka yang paling tepat adalah median. Jadi ini rangkuman untuk memberikan sedikit panduan. Keputusan tetap ada pada penelitinya, apakah mau memilih jenis model
apakah mau memilih jenis medium atau mau memilih jenis min. Ya, saya kira itulah yang saya bisa jelaskan di dalam pembahasan kali ini di sentral tendensi, ya, sentral tendensi. Dan saya kira uh, kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti ditulis lagi ya di chattingnya, di komentar-komentarnya silakan memberikan komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan, ya. Forum pertanyaannya yang bisa digunakan adalah cukup banyak, yaitu Google Classroom, portal Siakat, dan bahkan bisa menggunakan PA Guru. Dan mahasiswa bisa menggunakan komentar di video ini, ya, meskipun tulisnya publish, kalau mau ini supaya publik, orang atau orang di luar yang mau melihat, ya, yang mau menyaksikan, itu bisa juga melihat pembahasan komentar-komentarnya tentang tendensi, sentral tendensi. Kemudian berikutnya mahasiswa atau siapapun yang menyaksikan, menonton video ini, sekiranya memperoleh sedikit manfaat, tambahan gambaran-gambaran tentang sentral tendensi, kita mengharapkan dukungan, kita sangat mengharapkan dukungannya untuk mengklik like, subscribe, dan ya, silahkan di komen, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Kalau kurang berkenan, ada yang kurang, dan tentu sebagai manusia pasti ada kekurangan, diberitahukan supaya menjadi masukan bagi kami diperbaiki di kemudian hari. Ya, saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang itu dari diri saya sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan-kelemahan. Kalau ada lebihnya itu adalah bimbingan dari yang Maha Kuasa. Wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.